Good day semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update. Kali ini kita sudah mencapai episode yang ke-6, yaitu forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan yang ingin mengetahui mengenai vaksin COVID dari yang sudah menerima vaksin. Pada acara ini, kami juga menghadirkan musik di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilakan untuk mengontak admin. Hari ini kita ada beberapa tamu khusus, yaitu yang pertama Bapak Dahlan Iskan. Selamat malam, Pak. Dan Ibu Artin Utomo. Selamat malam, Ibu Artin. Dan Profesor Ahmad Ramli. Selamat malam Pak Rahli, dan ada juga persembahan lagu khusus dari grup Korsa Keca dan sebuah lagu yang berjudul Normal, courtesy of Dr. Roy dari FKUI tahun 1983. Sebelum kita mulai, saya akan secara singkat memperkenalkan tim dapur yang bekerja untuk acara hari ini, yaitu yang pertama Ibu Laura Elvina dari Kompas TV. Lalu yang kedua adalah Ibu Elvira dari Austria. Mana Bu Elvira? Oke. Lalu setelah itu Ibu Siska dari Belanda. Dan ada Pak Didi Cardono dari Pittsburgh. Nah, itu yang latar belakangnya merah putih. Dan ada Mas Ben, Mas James, dan saya, kami bertiga dari New York. Dan penasehat kami, Bapak Adi Harsono dari Washington DC. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Ardian dari Sakeca untuk memberikan background 1 menit mengenai proyek mereka yang akan kita dengarkan pada hari ini. Silakan Mas Ardian. Ya, terima kasih Bu Lia. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya bisa bergabung bersama orang-orang hebat yang sudah ada di pertemuan kali ini. Kemarin hari Minggu saya surprise sekali karena dihubungi langsung oleh Bu Lia dan Pak James untuk ngobrol langsung pagi-pagi itu waktu itu di Indonesia. Waktu kaget sekali sih waktu itu ditelepon karena waduh ini gara-gara kita bawain tapi belum izin sama Pak James Sunda kali ya, jadi dihubungin gitu. Tapi ternyata surprise sekali Pak James ternyata suka dengan yang kami buat. Jadi awalnya kami bikin Sakeca itu karena kami sehari-hari bermusik, ada yang ngajar, ada yang perform kayak gitu, dan kami dari banyak tempat. Kemarin aja ada yang paling jauh teman kami dari Wuppertal, Jerman, dan saat itu memang shock sekali karena ada pandemi seperti ini, semuanya stop, kesenian juga stop, kami tidak bisa bermain bersama. Lalu ya awalnya hanya iseng-iseng aja kita bikin program ini, bikin kegiatan ini supaya ya ada yang kita kerjakan seperti itulah, tetap bisa nyanyi bareng, tetap bisa bermain musik bareng. Dan suatu kebanggaan yang besar buat kami juga bisa diapresiasi langsung oleh Pak James Sunda dan bisa ditampilkan di tengah-tengah acara ini. Semoga berkenan untuk semuanya dan bisa memberi semangat kepada semua yang mendengarkan, baik di acara ini maupun nanti di luar nanti. Apabila Bapak Ibu sekalian mau share, monggo, kami sangat senang sekali. Nanti untuk linknya dan lain sebagainya bisa langsung kontak ke Ibu Lia. Sekian dari saya, terima kasih kesempatannya Ibu Lia dan Pak James dan semuanya. Salam sehat selalu.
lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Senang-senang merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap ini akan Terima kasih teman-teman atas persembahan lagunya, dan untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Pak Adi Harsono, penasehat kita, untuk berdiskusi dan ngobrol dengan Pak Dahlan. Silahkan Pak Adi, waktu dan tempat. Selamat malam di Jakarta, di tanah air, dan selamat siang, selamat malam di tempat-tempat yang lain ya. Senang sekali bisa bergabung kembali di episode ke-6 berbagai pengalaman mengenai vaksin. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sahabat kami, Mas Dahlan Iskan, yang pada tanggal 10 Januari di Washington kami terima berita dari Jakarta bahwa beliau tes positif COVID. Kaget sekali. Karena saya kenal Pak Dahlan ini sudah lama dan tahu dia sangat disiplin ya, menjaga kesehatan, apalagi setelah transplant hati di tahun 2007. Ya, kaget dan kita semua berdoa, dan alhamdulillah tanggal 27 Januari kami terima kabar bahwa beliau sudah keluar dari rumah sakit atau sudah tes negatif. Ya, senang sekali. Dan beliau mencatat semua pengalaman itu luar biasa, sharing sama kita di DI Dahlan Iskan Way. Ya. Kita bisa akses ke website beliau untuk membaca ceritanya yang luar biasa. Saya kira Pak Dahlan semua orang sudah kenal ya, kalau kita Google sudah tahu beliau ini luar biasa. Kita senang sekali Mas Dahlan bisa bergabung hari ini. Ya. Nanti tolong di-unmute ya. Saya cuma mau beritahu Pak Mas Dahlan bahwa forum ini walaupun mengenai vaksin,
Tapi kan sebentar lagi atau tidak lama lagi semua orang akan divaksin gitu lah. Ya. Jadi yang pengalaman COVID ini yang kita ingin dengar. Kenapa? Karena ke depannya kita akan bicara satu hal, antibody. Ya, Mas Dahlan pasti sudah punya antibody. Ya, kita yang sudah divaksin pasti akan kembali ke antibody, dan bagusnya itu adalah vaksinnya bermacam-macam, Sinovac dari Johnson & Johnson, dari berbagai macam vaksin, dan tersebar di seluruh dunia dari pengalaman warga negara Indonesia sendiri. Jadi mungkin ke depannya mungkin Mbak Lia dan Pak James akan mengundang ya teman-teman coba dites antibodinya, kemudian dibandingkan sharing pengalaman. Ya, itu penting sekali, apakah kita perlu booster ataukah kita akan bandingkan dengan Mas Dahlan mungkin yang punya antibody natural gitulah ya dari COVID-nya sendiri gitu. Ya, saya kira saya persilakan Mas Dahlan berbagi dulu mengenai perjalanan beliau melawan COVID-19 ini, dan bisa juga mengenai vaksin yang sedang dikembangkan di Indonesia misalnya. Silakan. Oke, selamat malam semuanya, Wan Sang Hao. Dan saya tentu terima kasih dan saya bangga bisa hadir di acara ini. Dan betul, yang paling saya syukuri adalah bahwa dokter-dokter di Indonesia, saya lihat sekarang jauh lebih maju dibanding setahun yang lalu ketika COVID ini baru dimulai. Yang waktu itu semua panik, tidak tahu harus berbuat apa, obatnya apa juga tidak tahu, harus ada tindakan apa tidak tahu. Tetapi ketika saya kena COVID bulan lalu, itu saya agak kaget ketika hari pertama saya diperiksa darah, dan kemudian salah satu pemeriksaan itu adalah sesuatu yang selama hidup ini saya belum pernah tahu bahwa orang itu harus periksa itu, yaitu D-dimer. Nah, dulu-dulu tidak pernah orang periksa D-dimer itu. Paling-paling kan ya darah lengkap, kemudian kita semua sudah tahu misalnya kolesterol dan seterusnya. Ini kok ada D-dimer? Ini kenapa saya diperiksa ini? Kebetulan saya tidak punya terasa apa-apa, tidak ada simptom apa-apa, sehingga saya bisa diskusi dengan dokter sangat intensif. Nah, dokter bilang bahwa D-dimer ini untuk memeriksa apakah darah saya setelah kena COVID ini mengalami penggumpalan-penggumpalan. Artinya di dalam darah itu ada butiran-butiran, yang butiran-butiran itu terbuat dari sel-sel darah yang clot gitu, yang menyatu gitu. Tapi tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat oleh mikroskop bahwa di dalam darah setelah kena COVID itu ada kemungkinan di dalam darah itu terjadi butiran-butiran darah yang itu ikut mengalir di dalam darah, yang kalau butiran-butiran itu ikut mengalir sampai di jantung dan berhenti di jantung, maka akan menjadi serangan jantung. Ketika itu ikut mengalir sampai di otak dan berhenti di otak, maka akan terjadi stroke. Karena itu dokter perlu memeriksa ini. Dulu tidak. Berarti dokter-dokter di Indonesia juga sudah belajar banyak dari COVID ini. Itu pertama, tentang D-dimer. Yang kedua adalah tentang vitamin D. Dulu kita ini nggak pernah mempersoalkan vitamin D. Apalagi kita orang tropis, di negara tropik seperti Indonesia. Ya kita kan setiap hari kena panas, berarti vitamin D kita tinggi. Ternyata tidak. Banyak sekali orang Indonesia yang vitamin D-nya itu di bawah 20. Padahal seharusnya paling tidak itu 40. Ini kalau tidak ada COVID, saya tidak tahu. Kalau saya nggak kena COVID, saya tidak tahu bahwa vitamin D itu harus diukur berapa, dan ketika saya kena COVID itu dan vitamin D saya diukur ternyata cuma 23,4. Padahal saya ini tiap hari olahraga di bawah matahari, tiap hari 1 jam. Ternyata belum cukup begitu. Akhirnya saya harus minum vitamin D, dan di Indonesia maksimum itu hanya 5.000 IU itu, sehingga
saya pengen cepat-cepat naik, maka saya minta teman saya di Singapura untuk kirim vitamin D yang 10.000, yang di Indonesia itu tidak dijual. Di Amerika yang 20.000 pun ada dijual, begitu. Nah, ketika saya keluar dari rumah sakit, diperiksa vitamin D saya berapa? Sudah 41. Dan minggu lalu saya periksa lagi, vitamin D saya sudah 55. Berarti sudah jauh lebih normal. Nah, istri saya itu tidak ketularan. Kemudian saya minta cek vitamin D Anda berapa, istri saya ini yang tiap hari ikut olahraga itu. Ternyata vitamin D istri saya itu 56, tinggi sekali. Nah, sehingga apakah ada hubungannya seseorang yang vitamin D-nya itu cukup, itu tidak ketularan. Begitu. Nah, vitamin D ini juga pengetahuan baru karena menurut dokter yang merawat saya, itu baru setahun terakhir ini dokter-dokter tahu bahwa di India itu terlalu banyak hubungan antara sakit pernafasan, ini sebelum COVID ya, antara sakit pernafasan dengan vitamin D. Sehingga pelajaran dari India ini dibawa, jangan-jangan COVID ini ada kaitan juga dengan vitamin D karena sama-sama ada persoalan pernafasan. Jadi dua hal ini saya baru tahu, biarpun saya sudah mengalami sakit yang begitu banyak dan diskusi dengan dokter bertahun-tahun, tetapi soal D-dimer dan soal vitamin D saya baru tahu ketika kena COVID ini. Saya dengar dari Pak Adi bahwa di forum ini banyak sekali dokter, sehingga saya pengen memberi informasi bagi yang di luar Indonesia bahwa saya lihat dokter-dokter di Indonesia juga belajar banyak sekali, sehingga ketika saya terkena COVID-nya belakangan setelah dokter-dokter pada update ilmunya masing-masing, saya termasuk beruntung karena dokter tahu bagaimana harus menangani saya. Tapi ada satu yang tidak tahu sampai sekarang, sampai hari ini. Ketika saya terkena COVID itu, D-dimer saya itu 2.600. Padahal maksimum harusnya 500. Berarti di dalam darah saya itu terjadi butiran-butiran darah, istilah saya cendol-cendol darah, seperti cendol dawet gitu, tapi kecil-kecil gitu. Yang cendol-cendol itu ada pada orang yang darahnya encer, maupun orang yang darahnya kental. Jadi ini beda dengan pengentalan darah, beda. Kalau pengentalan darah kan darahnya kental. Tapi ini di dalam darah itu terjadi penyatuan-penyatuan sel darah begitu, sehingga terjadi seperti cendol-cendol begitu. Nah, itu saya punya di dimer saya itu 2.600, padahal mestinya hanya 500. Kemudian saya diberikan suntikan-suntikan di perut sehari 2 kali sampai perut saya hitam-hitam gitu karena ada kalanya nyuntiknya mungkin terkena apa gitu. Tapi nggak ada masalah, nggak sakit, nggak apa. Nah, kemudian ketika saya keluar dari rumah sakit itu di dimer saya belum 500, tetapi tinggal 1.200. Nah, itu yang saya lanjutkan pengobatan di rumah, artinya obat dari rumah sakit, saya minum-minum terus di rumah, tetapi kok naik lagi sedikit-sedikit sampai akhirnya itu menjadi 2.550. Padahal saya tidak boleh minum obat itu terlalu lama. Nah, obatnya namanya Xarelto, Xarelto 20. Saya nggak boleh terlalu lama minum obat itu. Karena itu ketika tidak juga turun lagi menjadi 500, saya hentikan. Kemudian saya coba ngubungi orang Indonesia yang sekarang di Jerman, aslinya Surabaya. Orang ini pinter sekali, dia mendalami masalah obat-obatan. Dia meraih gelar doktor di Jerman dengan predikat summa cum laude. Sekarang sudah agak seumur saya. Dan saya konsultasi sama beliau, beliau menyarankan saya meminum obat yang hanya ada di Jerman, kemudian saya search di Google, ternyata juga penjelasannya semua dalam bahasa Jerman, tapi sekarang gampang bisa di Google Translate. Kemudian teman saya seorang pengusaha besar ternyata punya obat ini, juga membawa dari Jerman. Nah ini yang seminggu terakhir ini saya minum, untuk mengganti obat yang Xarelto yang saya tidak boleh minum lagi karena sudah sebulan saya minum itu, baiknya dihentikan. Saya minum ini. Nah,
menurut keterangan yang berbahasa Jerman itu setelah saya terjemahkan, ternyata memang kaitannya ini sama cendol dawet tadi, sama butir-butir tadi. Sudah seminggu ini saya minum. Tadi pagi saya periksa di laboratorium, ternyata D-dimer saya naik. Jadi ini juga tidak mempan. Karena itu mumpung di sini ada beberapa dokter di forum ini, tolong please saya dibantu. Meskipun saya nggak punya rasa apa-apa, tidak ini apa dampaknya pada tubuh nggak terasa apa-apa, tapi bagaimana cara agar D-dimer saya ini bisa kembali normal menjadi 500, karena obat yang suntik sudah saya lakukan, menurunkan tapi nggak bisa membuat normal, Xarelto sudah saya minum, kemudian yang dari Jerman ini sudah saya minum, tetapi belum bisa membuat D-dimer saya normal. Dan D-dimer ini begitu penting karena banyak kasus ketika seseorang sudah dinyatakan negatif dan sudah keluar dari rumah sakit, seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian meninggal dunia. Bukan karena COVID, tapi sebetulnya masih terkait dengan COVID karena kaitannya sama D-dimer ini. Jadi keluar dari rumah sakit tidak diukur D-dimernya. Yang diukur adalah negatif atau positif. Akhirnya ternyata di dalam darahnya terjadi penggumpalan-penggumpalan itu dan dia meninggal dunia karena penggumpalan-penggumpalan itu. Saya kira itu dulu Pak Adi, terima kasih. Saya senang sekali dengarkan musik tadi, saya kagum bahwa di berbagai wilayah dunia ini bisa menyatukan musik seperti itu. Saya menikmati sekali tadi sambil terkagum-kagum. Terima kasih. Terima kasih Lia. Terima kasih Mas Dahlan. Jangan pergi dulu kalau boleh. Nanti ada sesi tanya jawab. Pasti banyak kawan-kawan dari seluruh dunia yang ingin bertanya kepada Mas Dahlan. Penting sekali informasi ini di D-dimer ya. Pertama kali kita juga dengar. Ya mungkin saran kita mungkin Mas Dahlan itu lebih banyak makan cendol aja. Oke, Lia, saya serahkan kembali ke mungkin kita sharing yang gitu. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Dahlan atas waktunya. Sekarang saya akan memanggil tante saya, teman baik saya, dan teman jalan kaki juga, wanita luar biasa yang bernama Ibu Artin Utomo. In real life, beliau juga tetangga saya, dan ada satu hal aja yang luar biasa yang perlu saya singgah. Beliau itu satu dari segelintir orang yang sudah mencapai Gunung Everest dan juga sudah naik gunung ke Kilimanjaro, dan setiap pagi jalan kaki di GBK. Jadi kalau saya lagi di Indonesia, saya selalu diajak oleh tante, dan beliau salah satu yang membuat saya sadar bahwa olahraga itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup sehat. Kalau begitu saya undang Ibu Artin untuk memberikan sharingnya. Silahkan Ibu. Selamat malam semuanya. Dengeran ya? Kedengeran Lia? Sorry Kedengeran. saya pakai cellphone karena notebook saya nih bermasalah nih malam ini. Pertama-tama selamat malam pada semuanya. Mesti saya ralat ya, bukan ke Everest ya Lia. Ini cuma base camp aja, Everest base camp. Everest sama Everest base camp tuh bedanya 3.500 meter lagi tuh tingginya. Jadi cuma ke Everest base camp aja. Jadi malam ini saya diminta sharing apa yang terjadi sesudah saya divaksin. Saya divaksin Jumat yang lalu. Hari ini hari Senin, jadi sudah 3 hari. Saya ada mendapatkan demam, sedikit demam, tapi enggak terlalu tinggi ya, mungkin sekitar 37. Buat saya 37 itu udah termasuk demam ya. Tapi sesudah itu nggak ada lagi yang lainnya. Cuman saya masih curiga apakah demam itu karena vaksin atau karena saya over exercise. Rasanya sih biasa aja sih ya, tapi memang kalau saya over exercise saya dapat demam. Kayaknya mungkin ada inflamasi di lambung kalau kebetulan over exercise. Jadi seminggu sebelum vaksin saya sedikit exercise-nya mungkin terlalu over, jadi pas sesudah vaksin saya dapat demam.
tapi demamnya ya bukan demam yang terus-menerus. Jadi kadang muncul, kadang enggak gitu. Tapi yang lainnya enggak ada apa-apa lagi sih ya, enggak ada simptom yang lain sesudah divaksin. Segitu aja sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Tante Artin atas sharingnya. Untuk itu berikutnya akan saya serahkan kepada Ibu Laura dari Kompas TV untuk ngobrol dengan Profesor Ahmad Ramli mengenai perangko Pak Jokowi yang baru saja diluncurkan, dan fotonya adalah secara khusus Pak Jokowi pada saat itu sedang divaksin. Silahkan Ibu Laura. Oke, Terima kasih Bu Artin. Terima kasih Mbak Lia dan selamat malam semuanya Bapak dan Ibu. Selamat malam waktu Jakarta dan selamat siang, selamat pagi dan juga selamat sore di tempat yang lain. Kita akan berbincang dengan Profesor Ahmad Ramli. Beliau adalah Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak Ramli, bisa di-unmute? Malam. Oke, iya selamat malam Pak Ramli, kita sama-sama dari Jakarta ya ini. Iya. Oke, Pak Ramli mungkin bisa diceritain nih. Jadi sebenarnya apa tujuannya pemerintah itu meluncurkan atau mengeluarkan perangko dengan gambarnya itu Presiden Joko Widodo sedang divaksin gitu, atau kita sebut sebagai perangko vaksin gitu ya? Baik, Laura, saya senang. Saya mesti menyapa dulu Pak Dahlan Iskan yang kita banggakan dan kita hormati. Kemudian Mas James Sundah. Mas James ini kawan baik saya, Mbak Laura. Siap. Saya menyukai betul lagu September Ceria, Lilin-lilin kecil dan lain-lain. Mbak Lia juga. Jadi begini, penerbitan perangko itu seiring ini selalu kita lakukan untuk momen-momen khusus. Karena kita tahu bahwa yang namanya perangko saat ini sudah tidak terlalu banyak digunakan orang untuk korespondensi dan lain-lain, tetapi lebih banyak digunakan untuk memorable, momen-momen tertentu. Jadi ketika Pak Jokowi bersedia untuk divaksin sebagai orang pertama di Indonesia yang divaksin, itu kami anggap sebagai sesuatu yang istimewa, dan pandemi ini kan mungkin tidak akan terulang 100 tahun lagi juga. Oleh karena itu kita abadikan menjadi perangko. Untuk bisa menjadikan beliau sebagai gambar di perangko itu juga tidak mudah. Kami berkoordinasi dengan istana, kami berkoordinasi dengan PT POS yang menggambarnya, lain, kemudian baru kita setelah mendapat persetujuan kita buat perangkonya. Jadi perangko ini kemudian dicetak dan beliau tanda tangan sendiri, ya. Bahkan sebelum tanda tangan itu Pak Presiden sempat latihan sebentar tanda tangan di kertas putih, itu pun jadi rebutan karena itu akan menjadi koleksi juga untuk para filatelis. Ya. Sebetulnya sebelumnya juga kami menerbitkan perangko, ada musisi, ya, ada God Bless, ada Bimbo dan lain-lain, termasuk yang membidani ini adalah Mas James dari LMKN, ya. Dan itu untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai perangko seri musisi, ya. Jadi ke depan kita juga ingin mengabadikan berbagai hal terkait itu. Kemudian saya juga ingin berbagi pengalaman. Jadi di tempat saya itu selain menangani pos yang tadi perangko dan lain-lain, itu juga menangani telekomunikasi. Jadi ketika kita memasuki pandemi dan semua bergerak ke virtual, yang bertanggung jawab terhadap quality of service itu tempat kami. Jadi kami menjaga betul quality of service dari sinyal telekomunikasi, ya. Itu dari sekitar 83.000 desa di Indonesia, itu masih tersisa sekitar 12.000 desa
yang belum terkonek dengan internet, dan itu rata-rata berada di daerah terluar, tertinggal, terdepan gitu ya. Dan tahun 2021 ini kita mulai membangun itu semua agar minimal satu desa ada satu BTS untuk connect gitu. Nah, kemudian kami juga ingin sampaikan bahwa saya termasuk yang sudah divaksin ya. Ternyata setelah divaksin itu padahal kalau saya justru reaksinya lapar terus, ini yang luar biasa. Jadi saya lapar terus, ya sudah saya makan kambing, saya cari gulai, makan saja terus, dan ternyata nikmat sekali terus setelah itu tidurnya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya sekitar 180 juta rakyat Indonesia itu akan mendapatkan vaksin gratis. Jadi oleh karena itu tadi kalau media itu menjadi prioritas pertama karena kita berpikir mereka adalah ada di garda depan. Selain tenaga kesehatan, nanti juga operator telekomunikasi dan lain-lain. Saya ingin menyampaikan juga bahwa di tempat saya juga dibuat satu aplikasi. Aplikasi namanya Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi itu sekarang digunakan untuk registrasi vaksin. Kalau yang lansia itu sudah bisa registrasi. Kalau orang sudah divaksin sekali langsung dikasih tahu bahwa dia sudah divaksin. Kalau sudah 2 kali langsung keluar sertifikatnya. Dan sertifikat vaksin yang ada di aplikasi Peduli Lindungi yang bisa di-download di App Store dan di Play Store itu akan menjadi e-pasport vaksin. Jadi kalau nanti kita akan naik pesawat terbang dan seterusnya ke luar negeri, cukup kita menunjukkan e-pasport yang ada di Peduli Lindungi ini. Nggak perlu bawa hard copy-nya. Nah ini, dan ini yang arrange ini Kominfo di tempat kami, dan kemudian yang menjadi developernya itu adalah PT Telkom. Dan PT Telkom sama sekali tidak meminta bayaran apapun untuk aplikasi ini, luar biasa. Ini dulu BUMN di bawah Pak Dahlan Iskan. Saya pernah menjadi anak buah Pak Dahlan Iskan karena saya di salah satu BUMN. Jadi Telkom itu sekarang memberikan itu untuk pengabdiannya terhadap negara. Jadi selain e-pasport, nggak dikasih perangko juga Pak sama orang-orang yang penerima vaksinnya? Boleh juga perangko itu ya. Kalau perangko sebetulnya baru akan ada itu pada awal Maret ini. Oke. Awal Maret di pasaran. Nah ini di kolom chat sebenarnya juga sudah ada yang bertanya nih Pak, apakah bisa dapatkan perangkonya untuk souvenir? Saya coba koordinasi dengan PT Pos ya, karena sampai sekarang belum ini. Kemudian yang perlu saya juga sampaikan bahwa vaksin ini aman sekali sebetulnya ya. Karena apa? Standar yang digunakan untuk penggunaan vaksin di Bandung ini kan dilakukan uji klinis Sinovac misalnya. Itu dilakukan oleh Bio Farma. Dan kalau teman-teman tahu, Bio Farma itu adalah produsen vaksin kelas dunia yang sudah mendapatkan PQ dari WHO dan sudah berpengalaman 130 tahun memproduksi vaksin. Ya. Padahal ini kan pasti tahu betul karena ini BUMN. Kemudian yang luar biasa, Bio Farma itu juga mengekspor vaksinnya ke 150 negara di dunia. 150 negara di dunia. Jadi vaksin polio yang ada di dunia itu hampir 60-70%-nya datang dari Bandung. Nah oleh karena itu ketika Bio Farma itu kemudian mengolah vaksin-vaksin dari Sinovac, dia gunakan standar yang sangat tinggi. Nah tapi kan kalau di Indonesia nggak semudah di negara lain. Setelah PQ-nya, setelah izinnya keluar, BPOM-nya keluar, uji klinisnya sukses, ada satu lagi yang harus ditempuh, yaitu sertifikasi halal. Nah, ini pun sudah ditempuh. Jadi selain aman, juga halal. Nah, kemudian kita juga bisa menyampaikan bahwa
karena vaksin ini datang melalui Bio Farma, diproses di Bio Farma. Bio Farma itu bukan hanya kali ini sebetulnya menangani vaksin. Bio Farma memproduksi tidak kurang dari 2 miliar dosis per tahun untuk berbagai vaksin. Jadi dia trustworthy sekali mestinya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah vaksin yang ada di Indonesia ini aman, kalau saya bisa memastikan bahwa itu aman. Jadi teman-teman sekalian, ini beberapa hal yang bisa kita sharing ya. Tapi intinya sekali lagi teman-teman yang belum divaksin itu jangan ragu untuk divaksin, karena saya yakin sebetulnya dengan divaksin kita akan membangun lingkungan untuk lebih cepat keluar dari COVID-19. Saya kira begitu. Oke, Pak Ramli. Pak Ramli, mungkin ada satu pertanyaan nih yang saya juga ingin Bapak untuk menjawab gitu ya. Ini ada dari Bu Siska bertanya, artinya nggak perlu tes lagi sebelum terbang atau mengadakan perjalanan ketika sudah mendapatkan sertifikat vaksin? Apakah Pak Ramli bisa menjawab atau ini harus ditanyakan ke Kemenhub? Prinsipnya sebetulnya kalau sudah divaksin dan mempunyai paspor vaksin, tidak perlu dites lagi. Karena sudah jelas. Ya, seperti sama halnya ketika kita berbicara akan umroh, kemudian ditanyakan apakah waktu itu sudah vaksinasi meningitis misalnya. Jadi itu adalah bukti. Ya. Tapi saya masih akan lihat lagi apakah misalnya dalam masa transisi tetap diperlukan swab antigen di tempat dan lain-lain. Ya. Tapi prinsipnya ke depan mestinya sertifikat vaksin ini tidak lagi menjadi penghambat orang untuk bisa bepergian dengan pesawat udara. Oke, banyak rencana juga ya Pak ya, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dengan adanya vaksin ini. Pariwisata akan dibuka rencananya, dan juga itu perjalanan-perjalanan dari luar negeri rencananya juga bisa langsung masuk ke Indonesia gitu. Jadi ya kita tunggulah Pak ya, nanti akan seperti apa dan masa transisinya, kebijakan di masa transisi itu nanti seperti apa juga. Terima kasih Pak Ramli sudah sharing, sudah berbincang bersama saya untuk memberikan informasi tentang perangko dan juga tentang vaksin di Indonesia dari sisi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oke, Mbak Lia. Terima kasih Kak Laura. Untuk itu sekarang ini saat yang ditunggu-tunggu oleh beberapa teman, karena kita akan mendengarkan sendiri pengalaman dari yang sudah menerima vaksin. Yang pertama, karena kebetulan orangnya berhalangan, harus ada kelas. Malam ini akan saya putarkan video dari dua sahabat kita, Pak Joaquim dan Mbak Aloysius Kira, langsung dari Moskow yang telah menerima vaksin Sputnik V. Halo semuanya, salam kenal. Saya Joaquim Rohi dan istri Alicia Vira. Kami berdua sehari-hari di Kota Moskow. Kami baru saja menerima suntikan vaksin Sputnik yang kedua. Efek sampingnya sama seperti suntikan pertama. Sekitar 30-40 menit setelah suntik, kami merasa pusing seperti mabuk darat. Tapi yang kali ini rasanya lebih cepat hilang daripada yang suntikan pertama. Hanya tadi petugas medis mengingatkan bahwa ada kemungkinan untuk suntikan kedua ini, ada kemungkinan bahwa kami akan mengalami demam dibanding kemungkinan pada suntikan dosis pertama. Kemudian beda-beda reaksi kami. Ada reaksi teman Indonesia juga, demam pasca suntikan pertama. Ada teman-teman Thailand yang pusing sekitar 2 jam. Ada orang Rusia asli yang kami tanya, dia mengalami seperti lemas selama 2 hari. Mungkin tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Selebihnya tadi soal antrian suntik yang kedua yang lebih panjang daripada untuk yang suntikan pertama. Itu saja? Ya, itu aja kayaknya udah semua. Oke, demikian. Nanti kami update lagi. Salam dari Moskow. Terima kasih.
Terima kasih. Mohon maaf tadi videonya, audionya agak kecil. Nanti akan diperbaiki pada saat rekaman. Jadi nanti kalau udah ada link YouTube-nya yang sudah diedit, kita mungkin bisa sama-sama ulang nonton lagi. Untuk itu, saya serahkan kepada Ibu Siska dari Belanda untuk berbincang-bincang dengan beberapa narasumber kita dari hari ini, yaitu yang pertama Pak Daniel Fu dari Atlanta, yang telah juga divaksin sesudah mengalami proses bypass. Lalu yang kedua adalah Ibu Mbak Titik Van Houten. Silahkan Bu Siska. Terima kasih Lia. Selamat pagi, siang, sore, good day dan untuk semuanya. Saya akan bertanya atau berbincang dengan Bapak Daniel Fu yang baru saja divaksin, seperti informasi dari Lia bahwa Pak Daniel baru menerima vaksin setelah bypass, triple bypass. Jadi untuk itu Pak Daniel silakan, saya berikan waktu 3 menit untuk menceritakan pengalamannya kepada kami. Silakan Pak. Oke, selamat pagi semua. Selamat malam di Indonesia dan selamat sore di Eropa ya. Iya, saya asal dari Jakarta dan saya sudah di Atlanta sejak tahun 74. Jadi saya umumnya saya ini suka olahraga dan juga badan nggak terlalu gemuk ya. Jadi saya nggak kepikir tuh bahwa saya bisa do triple bypass di tahun 2012. Waktu itu saya baru pulang dari Indonesia dan makan yang enak-enak, dan waktu mulai di Jakarta itu saya selalu pagi-pagi saya selalu jalan atau lari sekitar 1 jam. Dan waktu mau pulang itu saya merasa tiap kali saya mau lari itu the first 10 minute merasa kejang dari pundak kiri saya terus ke bawah sampai ke heart di sini. Cuman saya nggak kepikir apa-apa, soalnya saya kalau naik tangga atau nggak pernah ngos-ngosan, saya aktif olahraga gitu. Tapi dalam waktu itu, waktu saya ada di Indonesia, saya mulai merasa kejang begitu. Kejang, bukan sakit ya, kejang aja dari kiri sini terus ke bawah. Terus waktu saya pulang balik ke Atlanta, saya juga do treadmill, dan tiap kali saya melakukan olahraga itu saya merasa kejang itu. Dan istri saya bilang, bagaimana kalau kamu cek ke family doctor? Saya biasanya 3 bulan sekali ke family doctor karena kolesterol saya dan gula dan tension saya agak tinggi, semuanya borderline gitu. Lalu dokter family saya bilang, wah kalau kamu merasa kejang, dia bilang lebih baik kamu cari dokter heart vascular doctor. Jadi waktu itu bulan April 2012 saya disuruh ke dokter vascular, dan dia bilang kamu harus melakukan heart catheterization. Soalnya waktu itu saya bilang sama dokter itu, saya 2 bulan yang lalu baru saja melakukan stress test, dan stress test tidak menunjukkan bahwa saya mempunyai heart problem gitu. Karena iya saya pakai treadmill, disuruh pakai treadmill 10 menit dan heart rate-nya dinaikin sampai certain kalau nggak salah 140, 150 heart rate-nya, dan nggak ada apa-apa gitu. Saya nggak capek, nggak merasa lelah. Udah gitu dia bilang kamu harus pergi ke heart catheterization. Dia bilang keanehan di sebelah kiri kamu, ada keanehan di sebelah kiri kamu, dan kamu harus pergi. Dan waktu itu hari Senin, hari Rebo saya langsung dibawa ke rumah sakit yang bisa melakukan heart catheterization. Dan pada saat itu waktu dicek ada 2 arteri yang bercabang begini ya. Jadi dia nggak bisa pakai
ballooning, nggak bisa pakai ring gitu. Dia bilang kamu harus di operate karena ini karena sumbatan kamu yang udah 90%, di atas 90% di antara dua arteri ini. Jadi mereka harus bypass. Itu hari Kamis, hari Rabu. Jadi saya langsung saya langsung pulang dan mengatakan udah saya harus lakukan ini. Jadi waktu ini kali ada vaksin, saya langsung tanya dokter heart surgery saya, dan saya juga tanya dokter family saya, kalau saya soalnya diabetik saya tinggi ya, biasanya sekitar 8 gitu. Jadi saya harus dikontrol dengan obat dan dengan suntikan. Dan juga heart saya kan udah pernah triple bypass. Jadi mereka bilang it's really not a problem. Kamu boleh kok. Dia malah suggest kalau bisa ya secepatnya kalau kamu bisa dapat. Akhirnya saya udah 2 kali divaksin dan kedua kalinya nggak ada reaksi apa-apa ya. Iya, kira-kira begitu. Oh, Bapak nggak dapat reaksi. Bapak pakai vaksin apa, Pak? Moderna atau Pfizer, Pak? Freeze ya. Ya, oke. Iya, saya dapat Moderna. Iya. Dan tidak Moderna, ada, ya? tidak ada. Jadi nggak ada pegel gitu, Pak? Nggak pegel atau nggak sakit di bagian yang di pegel. Pegel ya? Pegel sih. Iya, 1 hari aja. Jadi 1 hari. Minggu lalu Kamis, saya Jumat tangannya kalau tidur nggak bisa di sebelah kiri, tetapi setelah hari Sabtu udah normal lagi. Iya, lu hebat ya, luar biasa ternyata Bapak itu. Kalau kita dengerin sharing dari Mas James sama Pak Mas Ben, itu dua-duanya mengalami masalah ketika vaksin yang kedua. Makanya untuk yang teman-teman yang lain tuh agak merasa takut untuk terima vaksin yang kedua, seperti yang Lia sendiri ngomong, menunggu yang vaksin kedua takut-takut juga gitu ya, karena ada efek samping yang itu. Ya, Pak, terima kasih untuk sharingnya, Pak. Dan puji Tuhan sudah sudah ditangani dengan baik untuk masalah jantungnya. Berikutnya saya akan terima kasih Pak. Saya akan undang Ibu Titi dari Jakarta, Ibu RT ya, yang juga sudah divaksin. Silakan Ibu untuk men-sharingkan pengalaman setelah terima vaksin. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih semuanya. Selamat malam Pak Dahlan Iskan. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Kalau di Indonesia bilang selamat hari gini. Good day. Selamat hari gini. Terima kasih sekali, saya sudah menerima vaksin yang pertama ya. Tapi saya tidak merasakan reaksi apa-apa. Sampai saya mikir, ini saya udah divaksin belum ya? Kok nggak ada reaksi apa-apa? Cuman saya juga sudah dapat sharing dari grup vaksin update ini bahwa memang yang pertama nggak ada rasa apa-apa seperti yang James katakan tuh nggak ada apa. Saya agak lega juga. Cuman ada juga yang teman gereja saya sama-sama vaksin waktu itu, namanya Pak Hendra. Ada keluhan selama sekarang ikut Pak Hendra lagi ikut Zoom ini, lagi ikut Zoom ini. Jadi apa boleh minta waktu 1 menit untuk Pak Hendra yang menyampaikan sendiri keluhannya? Ada 3 keluhan. Bisa lihat? Silakan 1 menit. Silakan Pak Hendra kalau ada langsung sharingkan pengalaman Bapak pada saat ya mungkin ada keluhan. Kalau Ibu Titi nggak ada keluhan, silakan Pak 1 menit. Adakah? Pak Hendra? Atau saya sampaikan di sini aja, dia berbagi di grup, ada di grup ini. Setelah terima vaksin itu hari pertama tidak ada efek apa-apa, hanya kok tensi terus menurun, tensinya turun, terus kedinginan. Terus hari kedua itu malas, nggak mau ngapa-ngapain, perasaan tuh nggak menentu katanya, galau.
terus hari ketiga kedua kakinya lemas. Oh, Makanya terus olahraga, sepeda. Cuman sebentar ya. sebentar aja. Jadi dia sampai sekarang itu mungkin masih ikut, tadi saya lihat ikut tapi di tempat tidur gitu. Di tempat tidur mungkin bisa ada keterangan dari info dari dokter kenapa, apa emang ada reaksi seperti ini. Itu aja dari saya, Bu Siska. Makasih. Terima kasih Bu Titi. Di sini ada beberapa dokter, nanti kita pada saat tanya jawab mungkin bisa langsung dicatat Bapak kenapa ada reaksi-reaksi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Titi ya. Lemes, lalu nggak mau ngapa-ngapain, lalu ya, galau. Jadi ya galau itu yang agak aneh, galau. Tapi bisa jadi saya kira ya. Tensinya turun loh sampai yang di bawahnya itu sampai mencapai 54 gitu. Wow, rendah sekali. Ya, nanti kita harap ada dokter-dokter yang bisa membantu kita nanti untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Titi. Terima kasih Bu Titi untuk sharingnya. Berikutnya, ini yang khusus nih yang divaksin oleh marinir nih. Kita berikan waktu kepada ibu kita yang hebat, Ibu Lia. Silakan Lia. Terima kasih Kak Siska. Saya hanya ingin sharing sedikit saja karena saya nggak mengalami efek apapun ya kecuali lapar dan haus, dan kalau menurut keterangan suami saya Mas Jim, hari itu saya marahin dia banyak banget, hari itu saya rewel sekali katanya. Itu urusan domestik. Yang saya hendak sharing adalah ini menarik ya karena pertama kalinya saya divaksin di dalam stadion dan saya divaksin langsung oleh marinir, dan ketika saya divaksin saya tanya, Anda sudah melakukan ini berapa kali? Lalu dijawab ribuan kali. Nah, selain ribuan kali, lalu saya juga bertanya, Bapak kapan divaksinnya? Lalu dijawab minggu lalu. Jadi ya kesimpulan saya berarti si Pak Marinir ini masih tetap ini ya masih bisa kena COVID karena baru minggu lalu dia divaksinnya tapi sudah harus langsung bertugas. Nah, selain itu saya hanya hendak sharing sedikit saja mengenai proses pendaftaran yang di New York. Jadi di New York itu ada yang pendaftaran melalui city dan ada yang pendaftaran melalui state. Dari pengalaman saya, mendaftarkan melalui state itu lebih mudah karena kebetulan tempatnya yang terbuka itu jauh lebih banyak, yaitu sampai ribuan. Sedangkan kalau yang dari state itu sulit sekali untuk navigate dari puluhan klinik-klinik. Saya hanya itu saja sih yang akan saya sharing. Semoga nanti kalau udah yang kedua saya akan bisa sharing lebih banyak lagi. Dan nanti yang kedua saya juga akan kembali disuntik di stadion dan mendapatkan penyuntik marinir juga. Jadi kalau misalkan saya bisa ini share untuk kenapa stadion saya di York College, stadion saya di York College di Queens, New York. Padalan itu kira-kira 5 mile dari tempat Padalan bikin iklan Sido Muncul Jamu dulu, Pak. Oh, oke. Dekat gitu, Pak, stadionnya. Iya, di Queens. Ya, begitu aja Ibu Siska, terima kasih. Terima kasih Lia untuk sharingnya. Tentu juga banyak dari kita yang bersyukur mengikuti acara ini karena kita bisa mendengar dari berbagai negara, dan khusus juga kepada saya mau sapa Pak Dalan yang saya membaca tulisan tentang dimer itu sudah saya baca Pak, luar biasa. Ternyata Bapak itu cukup menarik kalau menulis. Terima kasih sudah sharing pada pagi ini waktu Amerika, dan kalau di Belanda ini saat ini jam 5 sore, jadi sore. Saya akan kembalikan waktu ini kepada Lia. Silakan. Terima kasih Kak Siska, dan berikutnya kita ada persembahan khusus. Ini adalah dari kakak saya, Dr. Roy. Mana Dr. Roy? Dan Dr. Roy ini juga pencipta lagu, dan kali ini ada persembahan khusus lagu karangan Dr. Roy, Dr. Ali, dan Dr. Aswin. Dr. Aswin itu salah satu personel dari Casero.
Casero ada CH, Chandra, Helmi, A-nya itu Aswin. Dan di sini juga ada Dokter Ari, dia juga pemusik dan dokter. Selamat siang. Jadi Pak Dahlan dan Pak Ramli, Bu Artin, ini dokter-dokter yang di acara vaksin ini rata-rata pemusik. Karena lewat musik mereka bisa menyembuhkan banyak orang. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat lagu karangan para dokter yang berjudul Normal. Kata orang sejarah berubah dalam semalam, peluk cium bilang sayang, kini cukup memandang. Ketuk pintu kau hadir tapi jangan masuk ke dalam. Ada cinta cukup saja kau tinggalkan di luar. Ku teriak kedik kecil murai kumbang bilang itu normal. Sadari berjuang itu bukanlah hanya ikut berperang. Ketuk pintu kau hadir tapi jangan masuk ke dalam. Ada cinta cukup saja kau tinggalkan di luar. Ku terima kepik kecil murai kumbang bilang itu normal. Wajahmu, bibirmu tertutup terpasang, aura cintamu tak hilang. Kecil murai kumbang bilang itu normal. Wajahmu, bibirmu tertutup terpasang, aura cintamu tak hilang. Aura cintamu tak hilang. Aura cintamu tak hilang. Senja datang, ku ambil cintamu dan ku bawa ke dalam. Bagus ya, pakai masker, dapat berdampak.
Jadi thank you Dr. Roy, Dr. Ali, dan Dr. Aswin karena sudah sharing hari ini. Dan untuk itu saya serahkan kepada Pak James untuk ngobrol dengan 4 dokter kita yang hadir pada hari ini, yaitu sekali lagi Dr. Roy, Dr. Ali, Dr. Mia, dan Dr. Ari. Silahkan Pak James. Iya, selamat pagi, siang, sore, malam, good day semuanya. Terima kasih Pak Dahlan, terima kasih Pak Ramli, terima kasih Bu Artin, dan nggak lupa terima kasih semua dokter-dokter yang udah membantu atau berpartisipasi. Nggak kerasa kami sudah masuk episode 6. Warga Indonesia seluruh dunia dan penanganan vaksin, penanganan COVID. Itu kata kuncinya, kita semua bisa bersatu sebagai warga Indonesia yang kecil-kecilannya dulu biasa makan bakso 50, 60, 70 mangkok dicuci di satu ember yang satu ember. Jadi kita udah terbiasa hidup dengan bakteri. Jadi jangan takut melakukan vaksin. Ternyata terbukti Bapak-Bapak Ibu sekalian, kali ini sebelum kita menanyakan ke para dokter, sekali lagi saya mengapresiasi dokter, juga tenaga medis yang lain ya, para perawat, bahkan kemarin ini ada pengakuan dari cleaning service rumah sakit. Itu mereka juga tenaga garda depan yang kita sangat hormati. Baik Bapak Ibu sekalian, acara ini memang menggabungkan ketiga tadi ya, musik, pengetahuan kedokteran, dan warga Indonesia seluruh dunia. Jadi kita saling bertukar pikiran. Pada kali ini saya kedatangan, sebenarnya ada satu dokter lagi. Tadi ada Dr. Heru dari Utah, tapi beliau seperti biasanya teman-teman dokter di sini juga kadang-kadang di tengah jalan ada pasien, jadi maaf, makanya kita menghadiri dokter lebih dari 1-2. Mereka saling membantu. Kalau yang satu dipanggil pasien, yang satu langsung mengambil tim. Kebetulan semua ini dokter-dokter ahli sekarang ini. Yang pada banyak pertanyaan, kali ini salah satu dokter dari RSCM, dokter senior, sahabat saya, dokter Irmia, Mbak Mia, beliau ini keahliannya adalah di psikiatris. Halo, nah ini dia di kelas dulu paling kecil, tapi ternyata dokter takut suntikan juga loh, kalau lihat ekspresinya pas disuntik, ternyata takut juga, dokter juga manusia rupanya. Jadi banyak sekali pertanyaan ya, yang menghubungkan rasa takut, galau tadi itu ada galau, itu kan sebenarnya gejala psikologis apa psikiatris? Karena ini yang banyak sekarang dialami oleh calon-calon orang yang divaksin maupun yang sudah divaksin dosis 1 mau menuju dosis 2. Jadi dengan beberapa hal ini kira-kira Mbak Mia yang baru saja mengalami vaksin juga, sama nggak kira-kira rasa galaunya sama kita-kita yang bukan dokter? Terus apa sih sebetulnya hubungannya antara ilmu psikiatris dengan kedokteran umumnya dalam rangka menghadapi COVID? Karena COVID ini hampir 80% sebetulnya bukan hanya medis, tapi penyakit Suaranya ini lagi. Sorry Pak Yohanes, tolong Pak Yohanes juga ini tenaga kesehatan di Philadelphia. Oke, saya lanjutkan ya Mbak Mia. Ini banyak sekali teman-teman yang mempertanyakan hubungannya psikiatris dengan kedokteran untuk menghadapi COVID, khususnya vaksin. Silakan Mbak Mia, sebelum dokter yang lain ya. Psikiatris sama apa, James? Aku nggak dengar. Jadi gini, banyak orang yang sebetulnya ketakutan, membuat dia jadi galau, gemetar, tekanan darah. Itu sebetulnya kan ada hubungannya sama psikiatri ya. Juga masih banyak orang yang susah membedakan ilmu psikiatri ini dengan psikolog. Di tempat kami ini ada psikolog juga, Mbak Tika Bisono. Kadang-kadang susah menjawab secara medisnya. Iya.
kalau kita kan ini satu tubuh ini kan semuanya sinkron ya. Ada fisik itu termasuk otak. Nah, otak itu juga mempengaruhi perasaan dan akhirnya sampai ke perilaku ya. Nah, itu psikiatrik. Kalau psikolog mungkin saya juga nggak begitu mengerti, tapi aspek dari aku kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Bagus. Kedengeran ya. Kalau psikolog aja aspek dari psikologisnya, tapi dalam hal psikiatri fisik itu mempengaruhi psikologisnya, juga psikologisnya mempengaruhi fisiknya tentunya ya. Jadi kalau orang mau divaksin dia takut karena takut suntikannya mungkin ya. Terus diperiksa tensinya, yang biasanya tensinya 130 per 70. Pada saat mau divaksinasi tensinya jadi tinggi. Nah, kadang-kadang disuruh istirahat dulu, baru nanti kalau udah turun bisa divaksinasi. Nah, seperti itu. Jadi pengaruh dari persepsi kita di otak. Kalau yang habis vaksinasi tadi baru ditanya sama Oi nih, kenapa orang bisa jadi ngantuk? Galau. Kalau galau aku nggak bisa bilang. Kalau Tapi lapar, ngantuk kalau ya. lapar. Kalau ya Saya ngantuk dan lapar. lapar itu pengaruh dari apa tadi Oi, Dokter Roy? Antihistaminnya ya yang mempengaruhi gitu. Aku baru dapat bocoran juga. Kalau galau, kalau galau mungkin nih ya sambungannya. Kalau efek ngantuk kan memang ada karena antihistaminnya. Karena ngantuk jadinya kita malas ngapa-ngapain gitu. Ya, nah balik lagi ke personality-nya orang tersebut. Kalau dia malas itu kadang-kadang terkait sama kesedihan, kadang-kadang terkait sama kegalauan gitu ya. Jadi nggak semua orang efeknya sama. Tapi ngantuknya kayaknya hampir sama. Masa itu nggak bahas orang tuh? Ya kita pulang, Usus. Itu James. Enggak. Ini maaf kesalahan teknis akibat Zoom. Oke, Mbak Mia, nanti kita share lagi. Tapi kira-kira seperti itu ya, teman-teman banyak yang kemarin tuh bertanya. Saya juga bingung ini tanyanya ke psikolog atau ke psikiatris gitu, karena pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang nggak ada hubungannya sama medis. Soal lapar ternyata sudah ada jawabannya, antihistamin di dalamnya ya. Tapi soal moody saya nggak tahu itu. Nah di sini juga ada Dokter Ari. Beliau ini selain dokter pemusik, beliau ini satu keluarga dokter semua. Tapi pastinya kalau disuntik yang kena vaksin itu, walaupun itu betul nggak ya nih Pak Dokter dan Ibu Dokter, walaupun satu family kembar pun disuntik vaksin yang sama, reaksinya bisa berbeda-beda. Nah, karena Dokter Ari ini spesialisnya kandungan, pertanyaannya juga sangat banyak tentang apakah ibu-ibu hamil sudah boleh divaksin. Kenapa, berapa umurnya berapa? Nah, nanti Dokter Ari bisa menjawab disambung sama tim Dokter Mia dan Dokter Roy dan Dokter Ali ya. Gimana Mas Ari, bisa di... Ya, makasih Mas James, kakak saya, saudara saya, Mbak Lia, Pak Dahlan yang saya hormati, dan senior-senior sekalian yang ada di sini, para dokter-dokter. Apresiasi tadi lagunya Dr. Roy, bagus banget sama Saswin. Ya, prinsipnya saya juga masuk dokter yang sudah mengalami divaksin, dan memang waktu divaksin ini jangankan masyarakat, dokter juga banyak yang galau, banyak yang ragu. Dan saya terus terang waktu itu di rumah sakit, waktu saya suntik, ya saya maju aja kan, karena dapat panggilan, saya ikut suntik rumah sakit. Ternyata saya dokter pertama yang disuntik di rumah sakit itu. Jadi ya, jadi malah kejutan, dokter berani ya gitu loh. Wah, saya bilang kok saya jadi malah terjebak keduluan gitu ya. Jadi saya, tapi alhamdulillah setelah saya suntik, seluruh rumah sakit besoknya dokter-dokter semua semangat, ayo kita semua vaksin gitu alasannya. Alhamdulillah, jadi menjadi motivasi juga buat teman-teman saya, tenaga medis yang lain juga disuntik. Jadi saya waktu itu
memang kira-kira setelah Pak Jokowi kira-kira 5 hari kemudian, 4 hari kemudian saya dapat suntikan itu, ya saya merasa sih maju aja gitu ya, saya suntik karena saya percaya bahwa ini salah satu upaya untuk pencegahan. Ternyata besoknya di grup WA rumah sakit itu, Dr. Ari sebagai volunteer pertama segala macam itu. Saya bilang, ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya sudah suntik 2 kali dan saya tidak mengalami gejala yang berarti. Dan alhamdulillah sehatlah, alhamdulillah itu yang saya dapatkan ya. Dan kalau memang benar saya sebagai dokter kandungan, ya ini juga sangat prihatin walaupun dokter kandungan saat ini belum waktunya mendapat vaksin, tapi kita tahu ibu hamil belum dapat vaksin, tapi ibu hamil adalah sebenarnya kelompok rentan ya. Sebetulnya di organisasi dunia sendiri sudah mengusulkan untuk ibu hamil diikutsertakan. Tapi yang kita harus pahami, vaksin ini kan barang baru ya. Jadi semuanya pasti akan melakukan keraguan-keraguan segala macam. Karena kalau kita ngomong kan, sekarang penelitiannya hanya melihat efikasi, tapi efektivitasnya sendiri kan baru dilihat nanti setelah vaksin ini berjalan, baru kita bisa ngomong. Mungkin itu dulu, Mas James. Oke. Saya, terima kasih, Mas Ari. Dharma Oratmangun juga nih. Oh iya. Pak Dubes juga ada di situ. Ada Bu Neta dari itu juga muncul situ. Itu banyak penyanyi. Ini sahabat-sahabat Mas James dari Jakarta semua ada. Ya, Dokter Ari ini keluarganya salah satunya almarhum Dokter Anton Isudibyo yang lagunya menjadi pemenang di World Pop Song Festival, dibawakan Lady kalau nggak salah ya. Dibawakan oleh Harvey Maleholo. Lex Trio dan Mbak Rafika. Iya, ini ada satu hal yang rahasia orang Indonesia harus bangga tentang ini, padahal Pak Ramli. Harvey itu menjadi wakil Indonesia karena juara di Bintang Radio TV Indonesia. Dikirim pada waktu itu di World Pop Song di Tokyo, dan dia juara lagi di Tokyo, mengalahkan 2 orang yang kita akan kaget, utusan dari Kanada. Yang satu namanya Bryan Adams, yang satu namanya Celine Dion. Jadi itulah dia, kita harus bangga punya bakat di Indonesia yang diberikan bakat musik ya tentunya, juga bakat kedokteran. Itu salah satu saudaranya Bu Ari, salah satu saudaranya lagi Dr. Sony, bahkan membuat lagu judulnya Sarkoma. Dr. Sony itu menikah dengan Mbak Rafika Duri ya, benar ya? Betul. Ya, jadi itu pemusik dan dokter. Jadi silakan teman-teman gabung di sini. Inilah kita menyembuhkan melalui musik juga. Baik, saya melanjutkan menyapa Dr. Roy dan Dr. Ari. Ini juga Dr. Ali, sorry. Dr. Ali ini dua-duanya nggak tahu nih dokter apa presenter apa musisi ini. Mana Mas Ali? Oh saya lihat juga nih. Nah, lihat tuh kan lebih mirip presenter daripada dokter. James, kalau boleh saya tambahkan yang efek galau itu, mungkin salah satunya pelaksanaan vaksinasi khususnya buat yang awam lansia, karena prosesnya itu cukup melelahkan, yang harus ngambil nomor dari jam 4 pagi dan antriannya panjang. Terus keberadaan vaksin untuk yang kedua masih tanda tanya. Mungkin itu salah satu efek psikologis yang membuat mereka nggak confidence dan bikin galau. Ini nih hanya asumsi saya mungkin. Opini. Tapi itu yang terjadi di lapangan. Oke. Itu apakah hanya terjadi di Jakarta atau ini kebetulan hari ini aturannya hadir Dr. Farah dari Mataram. Beliau S2-nya dan selanjutnya itu di Public Health. Jadi biasa mengatasi masalah-masalah pandemik ya. Kalau ada bisa silakan memberitahu apakah hal yang sama terjadi di luar Jakarta. Padahal di Surabaya ya? Sekarang kalau lagi di Jakarta. Oh, kalau Pak Ramli di Bandung, apakah ini vaksinasi di Indonesia itu merata sama? Oh, istri saya kemarin vaksinasi di Surabaya karena umurnya sudah di atas 60.
Dan kebetulan ada kelompok pengusaha, artinya ketua para pengusaha itu mengusahakan vaksin 5.000 untuk keluarga pengusaha Surabaya. Istri saya termasuk sudah vaksin kemarin. Oke. Dan tidak ada gejala apa-apa, tidak ada dampak apa-apa. Oke. Begitu Mas Ali, mudah-mudahan teman-teman dokter yang bisa nyanyi menghibur orang-orang yang lagi galau. Dengan pertama, kalau menurut kami yakin kita membagi energi positif, salah satunya melalui musik ya, salah satunya. Yang lain adalah saling share seperti ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih galau, kalau secara fisiknya masih galau, ada dokter Mia yang ngerti disuntik apa itu ya Mbak Mia ya. Sebelum saya ke KOI, Mbak Mia, ada obatnya nggak sih? Itu kalau galau ada? Kalau galau jangan penenang apa ya? Ya Mbak Mia. Kalau galau jangan disuntik katanya James. Oh justru tidak boleh disuntik. Kalau galau jangan disuntik. Makin takut ya. Maksudnya galau karena anytime ya. Jangan disuntik, dielus-elus aja, diajak ngobrol. Betul, dinyanyiin. Minggu lalu ada Dokter Gultom. Dinyanyiin apa lagi? Beliau mau disuntik, ternyata dokter loh ini, detak jantungnya tiba-tiba tinggi. Sama perawatnya dibilang istirahat dulu. Nah, waktu istirahat yang dia lakukan adalah dengerin musik. Itu punya dia. Jadi musik salah satu yang membuat kita menjadi tenang menghadapi. Istri saya juga gitu, James. Tuh. Kalau gue di kamar mandi gak nyanyi, pasti dia pikir gue pasti lagi galau. Pokoknya kalau dia lihat gue lagi galau, pasti lagi mandi gue gak nyanyi gitu. Wah, udah tahu lagi galau di Sioi. Pak Ramli gimana Pak Ramli? Istrinya galau juga. Mas James, saya divaksin sekeluarga. Kalau istri saya ngantuk-ngantuk saja dan tidak ada galau. Dan yang luar biasa, anak saya yang sedang menyusui pun ikut divaksin dan tidak ada dampak apa-apa. Wow. ASI-nya tetap baik, ya, dan anaknya juga tetap sehat. Alhamdulillah. Masuk rombongan pertama ya. Ya, saya lihat juga banyak nih teman-teman saya, ada Mas Prawoto juga disuntik malah bahagia tuh mukanya, nggak ada galau-galaunya. What? What? Dia jadi banyak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya saya oper ke Mbak Vira karena akan ada question and answer buat para dokter. Siap-siap ya para dokter. Dan juga kita semua lah berbagi share. Terima kasih sekali lagi Mbak Vira dari Austria. Ini loncat-loncatnya jauh nih Mas. Dari dunia ke dunia, habis ini ke Cimahi. Ya Mbak Vira. Mbak Vira. Terima kasih Bro James. Good day semuanya. Ini Pak Adi bisa tolong disampaikan ke Bu Mari. Ini sapaan yang kami pakai sekarang untuk semua time zone. Good day. Ada beberapa pertanyaan, ya, ada 5 pertanyaan di sini. Tapi sebelum dilempar ke dokter-dokter, ada satu pertanyaan untuk Pak Dahlan Iskan. Selamat malam, Pak. Saya senang sekali bisa akhirnya berbincang live dengan Bapak. Saya termasuk fans Bapak, membaca tulisan-tulisan Bapak, pokoknya up banget deh. Makasih. Ya, semoga tetap sehat ya, Pak ya. Makasih. Pertanyaannya, ada yang menanyakan, dia juga mengalami vitamin D deficient dan semua sudah dilakukan untuk menaikkannya. Kira-kira apa tips untuk menaikkan vitamin D? Karena yang bertanya ini percaya juga kalau vitamin D itu bagus untuk sebagai salah satu tambahan protection supaya tidak terpapar virus yang sedang membuat heboh dunia ini selama setahun. Ada kira-kira tips dari Pak Dahlan? Tolong disampaikan. Ya, baik. Tentu sebaiknya dokter yang menjawab ini, tetapi memang saya baru tahu ketika kena COVID itu bahwa peranan vitamin D itu begitu tinggi, sehingga
ketika saya diperiksa ternyata cuma 23,4, dan kemudian ketika disuplai vitamin D dosis tinggi, kemudian menjadi 40 dan minggu lalu menjadi 56. Tentu saya agak heran karena saya tiap hari olahraga dan di udara terbuka, tetapi kok vitamin D saya rendah hanya 23. Nah, dokter bilang, iya Pak Dahlan kan senamnya pakai topi, kemudian pakai baju lengan panjang, kemudian pakai sarung tangan. Iya, saya kira. Nah, kalau itu kurang baik. Baiknya ya kalau olahraga ya pakai lengan pendek, mungkin jangan pakai baju malah. Gitu. Tapi dokter lah, biar dokter yang jawab. Terima kasih. Boleh saya jawab kira-kira? Silakan Pak Dokter, silahkan. Terima kasih Pak Dahlan. Nanti lain kali jangan pakai tangan panjang, tapi tetap pakai baju ya Pak ya. Ya, telanjang saja. Ya. Kalau di sini di Danube kalau lagi summer banyak itu. Kalau teman saya bilang tuh lihat tuh ikan asin mulai berjejer di pinggir sungai kalau lagi. Oke, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi tetap sehat. Silahkan Dokter Roy, dengarkan. Terima kasih. Selamat malam Pak Dahlan. Kami dari penyanyi tadi itu, penyanyi pinggiran jalan, mencoba menjawab pertanyaan Pak Dahlan. Sebetulnya isu vitamin D3 ini sudah begitu lama ada di Indonesia karena pemeriksaan vitamin D3 sendiri baru ada itu sejak kira-kira 7 tahun yang lalu. Yang mengherankan itu adalah hampir kalau kita periksa 1.000 orang vitamin D3 di Indonesia itu 950 itu di bawah angka 30. Di bawah angka 30. Padahal kita begitu banyak matahari yang ada di sini, perkiraan orang. Lalu kita di Indonesia belum punya cut off-nya, Pak Dahlan. Kami belum punya cut off berapa nilai yang normal untuk orang Indonesia karena begitu rendahnya angka rata-rata. Nah, ini menjadi topik pembicaraan saya waktu saya berada di Boston kemarin, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu yang mau ketemu Lia waktu itu. Ternyata memang dicurigai bahwa bukan persoalan mataharinya, bukan persoalan matahari. Karena matahari itu ternyata memang memberikan vitamin D1, bukan D3. Tapi kemudian D1 itu kemudian akan diproses menjadi D3 dengan bantuan protein. Nah, protein ini yang tidak terdapat di Indonesia banyak. Protein itu adalah dairy product. Dairy product itu seperti susu, butter, kemudian keju, yang kita yogurt. Dan Indonesia adalah konsumen yogurt terendah di dunia. Inilah yang kita pikir kenapa angka vitamin D3 orang Indonesia itu rendah. Dan kita lagi berusaha untuk membuat cut off-nya, Pak Dahlan. Berapa kira-kira yang betul untuk orang Indonesia? Karena kalau kita periksa, hampir semua tinggi. Akibatnya, pada waktu dilakukan pemeriksaan vitamin D3 untuk pasien-pasien COVID, itu semuanya rendah. Ya, menurut catatan dari Harvard Medical School untuk vitamin D3, memang mereka sudah mempunyai bukti untuk bakteri. Bakteri yang paling terbukti dibunuh adalah tuberkulosis. Karena itulah waktu itu kita taruh pasien-pasien TBC selalu di atas gunung supaya dapat matahari banyak. Ya, vitamin D1-nya dan kemudian diberikan susu. Susu penting sekali untuk pasien-pasien tuberkulosis. Nah, disinilah kami sebetulnya ingin membuat suatu penjelasan ataupun keterangan sejelas-jelasnya tentang vitamin D3 karena luar biasa, semua orang beli vitamin D3 sekarang. Di Amerika sendiri saat ini sudah terjadi satu isu tentang hipervitaminosis D3. Artinya kalau kita masuk CVS di New York itu isinya vitamin D3 1.000, 10.000, 5.000 gitu. Tapi sekarang diduga terjadi gangguan aritmia jantung karena peninggian dari pemakaian vitamin D3 sehingga dianjurkan untuk tidak menggebu-gebu sekali untuk meminum vitamin D3 dan semua sesuai dengan aturan dari dokter. Itu penjelasan saya dan terima kasih akhirnya saya bisa mengungkapkan ini karena dari beberapa tulisan-tulisan yang ada itu kelihatannya kita agak sedikit melenceng sedikit, terutama tentang dairy product yang kami diskusikan kencang sekali waktu itu, waktu di Boston.
Terima kasih. Saya bisa dapat nomor teleponnya Dr. Roy ya, Dok? Boleh, lewat siapa ya? Lewat Pak Adi nanti. Oh, boleh, boleh. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi pencetus kami untuk mencari cut off vitamin D3 di Indonesia. Jadi batas yang normal di sini. Terima kasih. Bagus sekali, bagus sekali. Terima kasih, Pak. Boleh saya tambahkan sedikit, Roy? Boleh, Ali. Silahkan. Vitamin D3 itu sangat rentan dengan terjadinya stres, Pak. Kalau kita sering stres, dia akan mudah rusak dan nilainya menurun. Jadi ada efek psikosomatiknya juga. Ada D3 yang tidak bikin stres, Li. Iya, Dok. Duit. Musik. Bukan, duit. Artinya stres membuat D3-nya turun atau D3 membuat stres? Stres membuat D3 di dalam darah rusak, Pak. Ya, rusak. Yeah. Oke. Dan lagi D3 yang diproduksi dari hasil asimilasi dengan matahari itu bisa bertahan lebih lama dan lebih kuat dibanding dengan yang suplemen-suplemen itu. Oke. Alamiah, Pak. Asal ada pendukung protein tadi ya. Betul. Kalau nggak ada dukung protein juga nggak bisa. Betul. Yang Roy sampaikan betul itu. Mau tanya, Dok, kalau orang sudah kena COVID, ya, boleh divaksin nggak? Atau kapan dia bisa divaksin? Siapa yang jawab, Li? Kamu deh, Li. Wah, ini Silakan ya, Ali aja deh. Ada banyak dokter, silahkan. Sebaiknya diperiksa antibodinya dulu, karena diduga kekebalan yang timbul dari penyintas COVID itu hanya bertahan antara 5 bulan sampai 1 tahun. Sudah 5 bulan menurun. Jadi disarankan sebelum 5 bulan itu divaksin, tapi hanya boosternya saja sekali. Tolong koreksi kalau keliru. Tapi harus ada dasar pemeriksaan anti SARS-CoV-2-nya itu. Jadi memang berarti memang vaksin pertama dan vaksin yang disuntikkan yang kedua itu berbeda ya. Yang kedua itu hanya booster. Begitu. Sama, Pak. Fungsinya yang beda. Oh, fungsinya berbeda. Yang kedua memicu yang pertama. Tapi dosis yang kedua itu disuntikkan yang pertama juga bisa kan? Bisa. Oke. Boleh tanya. Siapa ini yang mau bertanya? Merina. Oke. Sebentar ya, Ibu. Ini ada 2 pertanyaan, 3 sebenarnya. 3 pertanyaan lagi yang sudah masuk. Nanti aku catat siapa namanya, Ibu? Merina dari DC. Merina nanti kalau masih dari Washington DC. Ya, Ibu ya. Ya, pertanyaannya tolong diketik aja nanti biar sama Bu Lia di forward ke aku. Sekarang aku pakai HP, saya nggak bisa ngetik. Kembali ke pertanyaan yang sudah ada, yang sudah masuk dulu ya. Ini untuk Dr. Roy lagi nih. Kenapa kalau sudah divaksin Pfizer tidak diterima untuk donasi plasma darah orang yang sudah sembuh COVID? Terus pertanyaan yang keduanya untuk Dr. Roy, apakah pengobatan dengan plasma efektif? Kalau tidak Dr. Roy ya. Ujian Oke, pertanyaan pertama itu kenapa kalau sudah dikasih Pfizer tidak boleh untuk plasma convalescence ya? Ya. Tidak diterima untuk donasi plasma darah. Iya.
Ya, kita ketahui bahwa vaksin dari Pfizer itu adalah satu vaksin yang menggunakan RNA, yang memasukkan RNA ke dalam tubuh kita, dan kemudian di dalam tubuh kita kemudian terjadilah suatu replikasi karena ada timbulnya kalau kita bilang suatu pengkopian sehingga akan membentuk DNA. Lalu DNA-nya ini yang kemudian diharapkan akan menghasilkan spike untuk spike bayangan untuk menghasilkan antibodi untuk spike ini sendiri, sehingga kalau spike-nya itu sudah datang, dia akan bisa diterobos ataupun sudah ada antinya. Lalu pasalnya sebetulnya perbedaan antara mRNA daripada Pfizer ataupun dari AstraZeneca itu sebetulnya karena mereka merubah struktur gennya. Saya kira kalau misalnya memang pada pasien, kalau kita mau memberikan suatu konvalens itu sebaiknya yang pure kalau menurut saya. Jadi bukan yang udah di otak-atik. Udah di otak-atik karena mereka merubah sistem ininya, sistem kekebalannya. Jadi saya sendiri bukan ahli virus, saya bukan ahli vaksinolog, saya juga bukan seorang saya cuma endokrinologis, jadi spesialis hormon. Cuma kalau misalnya kita tanyakan kenapa tidak, barangkali pertanyaan ini akan saya jawab karena buktinya belum ada, karena kita belum mempunyai penjelasan klinis untuk ini. Karena memang masih ada yang tingkat safety-nya yang kita masih mesti tanyakan. Seperti tadi Dokter Chris ya yang tadi mengatakan bahwa tingkat safety itu memerlukan waktu yang jauh lebih panjang dari efikasi. Tingkat safety. Jadi kalau memang tingkat safety-nya kita sudah dapat dengan tingkat safety yang luar biasa tinggi, saya kira barangkali kita bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang kedua apa ya, Vira? Oke, yang kedua itu apakah pengobatan dengan plasma itu efektif? Efektif, buktinya ada. Ya, buktinya ada. Saya juga. Saya ketika seminggu pertama di rumah sakit itu diberi obat-obat COVID, tetapi setelah seminggu dicek ternyata saya belum punya antibodi, artinya belum negatif. Kemudian dokter memutuskan saya diberi plasma konvalesen. Kemudian 2 hari kemudian dites udah muncul. Tapi seminggu kemudian muncul lagi juga yang dari badan saya sendiri. Jadi saya punya double, yang dari badan sendiri muncul, tetapi yang dari konvalesen juga sudah muncul. Ya, sepertinya ada perlambatan ya Pak Dahlan ya. Sepertinya jadi dipancing dulu keluar gitu bisa ya kelihatannya, makanya jadi double. Saya kira efektif kok. Tapi tetap pengobatan kedokteran itu kan 1 tambah 1 tidak selalu 2. 1 tambah 1 bisa 3 kurang 1 ataupun 4 kurang 2. Jadi ya, tapi sepanjang ini yang kita lihat efektif. Efektif. Tapi masih dalam tahap penelitian kan, Roy? Kenapa? Masih dalam tahap penelitian. Iya. Belum evidence-based medicine. Belum 100%. Ada beberapa yang sudah ada menulis, tapi sampelnya sedikit sekali, Li. Ya. Sampelnya sedikit sekali. Jadi kita belum bisa bilang ini bisa jadi standar. Tapi sudah ada yang menulis, karena sekarang kan kita diburu-buru untuk menulis sebanyak-banyaknya tentang COVID-19 ini. Ya, jadi sampel sekecil apapun itu diterima. Jadi saya kira kalau pertanyaannya efektif nggak, saya kira efektif, tapi belum based evidence. Oke, terima kasih untuk jawabannya Dr. Roy dan juga untuk Pak Dahlan Iskan. Kalau boleh tahu Pak Dahlan di rumah sakit mana ya Pak? Primer Surabaya. Oke, soalnya nggak semua rumah sakit menerapkan itu ya, terapi dengan plasma. Ya, karena harganya mahal kan. Betul. Karena kan 2 juta kira-kira ya. Mungkin saya tanyakan dulu untuk Pak Ramli, ini ada pertanyaan, kira-kira kapan pelaksanaan paspor vaksin? Apakah akan ada aturan khusus untuk ASEAN? Siapa tahu nggak usah karantina. Silahkan Pak Ramli, tolong dijawab. Jadi saat ini memang baru kita lakukan per negara.
Jadi aplikasi Peduli Lindungi itu sebetulnya sudah kita bangun sejak pertama kali terjadi COVID, ya. Dan saat itu sebetulnya lebih ke tracking dan tracing. Sehingga kalau kita menginstall Peduli Lindungi dan kita berada di daerah yang merah, itu akan dikasih tahu. Nah, kemudian kita kembangkan sekarang menjadi registrasi untuk vaksin dan juga paspor vaksin. Minimal nanti akan digunakan di Indonesia. Kemudian ketika orang akan masuk ke daerah wisata, sebetulnya ke depan kita juga bisa kembangkan. Ini impresnya sedang disiapkan. Kalau impres itu sudah keluar dan kemudian mengikat seluruh kepala daerah, seluruh lokasi, termasuk mall. Kalau orang akan datang ke mall, kemudian dengan QR code kita tap gitu, mereka akan tahu bahwa kita sudah divaksin, sehingga mall itu menjadi aman juga. Termasuk untuk pesawat udara, kereta api, ya. Mungkin kalau itu nanti kita akan berbicara ASEAN atau berbicara yang lebih luas, itu diperlukan kerjasama yang lebih jauh dengan beberapa region itu. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Pak Pak Ramli. Apakah Indonesia akan menginisiasi yang tadi Bapak bilang harus ada koordinasi dengan negara-negara? Ada rencana nggak Pak? Kira-kira mungkin Indonesia ada apa menjadi pelopor gitu loh untuk ngajakin yang lain. Yuk bikin gini. Tentunya kita akan lakukan itu minimal di ASEAN, ya. Dan kemarin itu sebetulnya kita juga melihat ada negara-negara di Eropa yang dengan bangganya mengatakan bahwa dia punya vaksin paspor, ya. Padahal sebetulnya Indonesia sudah lebih dulu dari itu, ya. Dan yang menginstall Peduli Lindungi sendiri sebelum vaksin terjadi itu sudah 4 juta orang. 4 juta orang menginstall. Ya, jadi dengan vaksin ini maka seluruhnya kan ada beberapa aplikasi pasti mungkin di beberapa rumah sakit, di bandara, tapi di Inpres nanti intinya semua aplikasi itu akan digabung menjadi satu data dan ujungnya adalah Peduli Lindungi ini. Jadi ini akan memudahkan, ya, nggak merepotkan orang. Sebetulnya kalau handphone kita sudah menginstall Peduli Lindungi dan kemudian punya sertifikat vaksin, kalau kita pesan tiket di Traveloka saja dengan nomor itu, maka Traveloka sudah tahu bahwa kita vaccinated. Ya. Oke, bagus. Pak, ini pertanyaan dari saya ya. Kalau saya kan tinggal di Austria, tapi saya masih paspor Indonesia, masih punya KTP juga. Kalau saya apply itu, terus saya pakai dari sini, berlaku nggak tuh Pak? Kalau saya install di HP saya, atau harus dari Indonesia? Hanya nomor-nomor MSI SDN atau nomor handphone Indonesia saja. Oh, oke. Ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, ada pertanyaan ini, kita dikejar waktu ya, waktunya tinggal sedikit, jadi mohon maaf tadi Ibu Mairina, sebab masih ada satu pertanyaan terakhir. Seberapa jauh pemeriksaan seorang pasien yang akan menerima vaksin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan? Karena baru aja ada info dari Bu Titi, tekanan darah sampai di bawah 50, merasa malas, nggak mau ngapa-ngapain. Apakah ini karena penyakit bawaan atau karena vaksin? Ini pertanyaannya aku lempar ke Dr. Roy aja lagi ya. Tapi kalau terima kasih, Mbak. Prinsipnya sebetulnya satu kan, vaksin itu kan mau menolong. Jadi kalau kita hendak melakukan suatu tindakan kedokteran, kita kan bisa melihatnya dari banyak sisi yang
jahatnya atau banyak sisi yang baiknya. Tapi pada dasarnya vaksin adalah untuk menolong orang. Jadi untuk membantu menimbulkan satu kekebalan melawan penyakit. Tapi kalau kita selalu lihatnya dari segi ketakutan, saya kira itu pasti tidak akan pernah menjawab jawaban kita perlu nggak kita divaksin. Itu jadi, dan itu banyak sekali seperti tadi teman saya Dr. Ali bilang, bisa karena capek, udah nunggunya lama, over ekspektansi, jadi semuanya jadi berubah. Tetapi kalau kita melihat benar-benar spiritnya adalah membantu supaya kita menjadi lebih baik dan kita tahan dan terbentuk herd immunity dengan cepat, kita tidak usah ragu-ragu dengan vaksin. Oke. Singkat pada nambahin boleh nggak? Silahkan. Ya tadi terima kasih ya. Tadi yang disampaikan Dr. Roy sih kita namanya Roy. Benar sekali. Jadi kalau kita bisa mengatur mindset kita loh untuk mempengaruhi segala macam sistem di tubuh kita ya. Jadi kalau kita percaya, kita yakin, ini semuanya juga setuju dan sinkron gitu. Jadi kalau menerima sesuatu yang baru pun kita bisa menerimanya dengan baik. Walaupun sebelumnya kan kita nggak pernah tahu nih soal vaksin ini, ya. Dan itu memang sesuatu yang ajaib, tapi memang terjadi dan itu bisa dibuktikan ya secara medis bahwa neurotransmitter di kepala kita ini sangat fleksibel, dan sedemikian fleksibelnya kalau kita mengajak dia fleksibel. Tapi kalau kita kaku, jadinya yang terjadi takut dan menolak. Gitu. Ya, itu aja tambahannya. Terima kasih Dr. Irmia, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke. Berhubung seperti tadi saya bilang udah dikejar-kejar waktu nih. Ada boleh saya tambahkan sedikit, Mbak? Oh, silakan Pak Ramli. Saya hanya ingin memperkuat teman-teman dari dokter ini. Saya punya data bahwa di Indonesia ini sebetulnya kan vaksin itu bukan sesuatu yang baru. Setiap tahun minimal 5 juta balita itu divaksinasi. 5 juta, ini angka dari Bio Farma. Kemudian 27,6 juta anak sekolah juga divaksinasi. 15 juta wanita usia subur juga divaksinasi. Jadi hanya memang vaksinasi COVID ini baru ditemukan. Tapi vaksin-vaksin yang lain kan sudah sebagai sesuatu yang biasa. Mungkin ini yang boleh saya tambahkan dari data dari Bio Farma. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ramli. Sebetulnya saya punya pertanyaan, tapi nanti deh tanyanya secara pribadi aja ya. Saya tanyakan sekarang, saya kembalikan kepada Lia. Terima kasih semua Dr. Roy, Dr. Irmia, Pak Ramli, dan juga Pak Dahlan Iskan buat jawaban-jawabannya. Semoga kita semua sehat, tetap sehat, dan terus semangat dalam Tuhan berkat. Silahkan Lia, saya kembalikan kepada Lia. Terima kasih Bu Fira, nggak kerasa kita tuh udah di sini 1 jam 51 menit. Jadi nanti saya kasihan sama Mas Adam yang harus ngedit, dan ini acaranya kan seru banget ya. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengundang Pak Penasehat kita, Pak Adi Harsono, apabila ada pesan-pesan sebelum kita wrap up untuk mengulangi minggu depan. Silahkan Pak Adi. Ya, terima kasih banyak semuanya. Sudah cukup malam di Jakarta dan di tempat lain juga. Terima kasih Mas Dahlan, luar biasa. Saya berdoa tetap sehat ya. Dan dari dokter-dokter kita luar biasa, banyak sekali yang kita pelajarin malam ini. Kita akan teruskan diskusi. Yang tadi saya bilang, kalau semua kita sudah divaksin, atau seperti Mas Dahlan yang kena COVID, bahkan ada 2 jenis antibody yang ada di badannya sekarang. Akan topik berikutnya mungkin dari dokter nanti, bagaimana membandingkan antibody dan kapan kita mengharapkan booster atau tidak mengharapkan vaksinasi lagi. Dan itu semoga forum ini bisa terus diikutin minggu depan dan seterusnya. Oke, ya.
Lia, saya kembalikan. Terima kasih Pak Adi. Ada pesan singkat dari Pak James. Silahkan Pak James. Ya, 1 menit. Bapak-bapak, teman-teman, minggu depan kita Indonesia akan merayakan Hari Musik Nasional. Hari itu diambil dari hari lahirnya Wage Rudolf Supratman. Sebagai rasa syukur kita bahwa Tuhan sudah menghadirkan beliau yang akhirnya menciptakan sebuah lagu Indonesia Raya. Nah, minggu depan karena kita ini topiknya musik, bicara vaksin, dan seluruh warga Indonesia seluruh dunia, maka porsi musik minggu depan akan lebih banyak. Dan hari ini kita juga sudah akan lihat, minggu depan kita akan undang beberapa duta besar Indonesia yang juga bermusik untuk tampil, juga dokter-dokter yang bermusik untuk tampil, dan sehingga minggu depan akan lebih semarak. Mudah-mudahan Pak Dahlan, Pak Ramli masih bisa ikut kembali, karena ini kita menjadi sebuah komunitas besar, menjaga Indonesia yang tetap sehat, Indonesia yang bisa melahirkan putra-putra terbaiknya, sehingga seperti nanti lagu terakhir yang akan kami putar, biar bisa menjadi lilin-lilin yang bercahaya di seluruh dunia. Saya mau sapa juga Bung Dharma Oratmangun. Minggu depan beliau akan memberikan beberapa kesaksian sebagai pelaku sejarah Hari Musik Nasional yang dimulai dari era waktu Pak Wakil Presiden kita masih Pak Habibie. Sedikit saya cerita pengalaman saya. Sebenarnya yang banyak berjasa Hari Musik ini dulu almarhum Ibu Ainun Habibie, Pak. Apa yang dia katakan kepada kami pada waktu mengusulkan acara, beliau bercanda, beliau bertanya, menurut kalian siapa yang lebih jenius, Pak Habibie atau Pak Bung Ilham, anaknya? Ya kami nggak enak lah, kami pura-pura ya sama. Bu Ainun bilang, no, yang lebih jenius itu Pak Ilham. Kenapa? Mereka berdua sama-sama matematiknya 100, sama-sama fisikanya 100. Tapi Pak Ilham, salah tuh lebihnya dari Pak Habibie. Pak Habibie senior. Pak Ilham itu sejak kecil juara elektron se-Jerman. Jadi ada musik di dalam tubuhnya dia. Sedangkan musik adalah ilmu. Jadi itu yang kami pakai untuk selanjutnya akhirnya Indonesia punya Hari Musik Nasional. Besok minggu depan nanti kita undang juga beberapa musik juga dari Berklee College of Music akan ikut tampil. Kira-kira itu Malia sebelum kita tutup dengan musik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan, dan untuk lagu penutupnya kita akan memutar sekali lagi dari Sakeca Productions, namun sudah diisi gambar-gambar dari kita semua yang hadir pada hari ini. Jadi nanti dicari ya tempatnya di mana. Terima kasih kepada semua pihak, untuk Kompas TV, untuk Pak Dahlan, untuk Ibu Artin, Pak Ramli, dan teman-teman dari seluruh dunia, Dr. Roy, Dr. Mia, Dr. Ali, Dr. Aswin, dan Sakeca Production. Kami atas nama tim kerja dari Mbak Laura, dari saya sendiri, dari Mas James, dari Mbak Vira, dari Mbak Siska, dari Mas Didi, dan dari Mas Ben, our in-house pianist. Kami mengucapkan good day untuk semuanya, dan terima kasih secara khusus untuk Pak Adi Harsono dari Washington DC. Sampai ketemu minggu depan, dan see you, dan salam sehat untuk semua. Manakala mentari tua lelah berpijak, manakala bulan dan genit enggan tersenyum.
dan kau lilin kecil. Sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi sebatas engkau lilin kecil. Sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Terus